Yo, Winners, Wibu Epines, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya kali ini gue mau ngerangkumin cerita dari novel Unnamed Memory yang ya animenya udah tamat gitu. Dan ya novelnya juga udah tamat. Ya season 2-nya udah dikonfirmasi sih Unnamed Memory yang bakal tayang di tahun 2025. Kalau nggak salah bulan Januari ya. Dan ya walaupun gitu masih banyak juga ya orang yang minta request gitu kan buat ngebahas Unnamed Memory ini. Jadi ya gue ngebuat video ini ya berdasarkan requestan lu pada gitu yang nggak puas sama ending anime season satunya dan ya udah nggak sabar untuk menunggu season 2 dari anime Unnamed Memory. Dan ya gue bakal ceritain secara garis besarnya aja ya. Gue nggak bakal ceritain detailnya. Jadi kalau lu mau tahu detail ceritanya bisa langsung baca novelnya aja cuy. Tapi ya sebelum ke pembahasannya, gue mau kasih tahu dulu nih kayak biasa. Lu bisa gabung ke membership warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi, Ansatsu Sagoji sama Ninaru, The Zero Esper, dan High School DxD, Phantom Ballet. Yang kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis. Linknya gue taruh di deskripsi. BTW jangan lupa nih siapin kopi, cemilan, sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Nah sebelum ke videonya, sebelum ke pembahasannya, dan sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu nih ya. Kalau misalnya gue ada salah-salah tolong dikoreksi ya cok ya. Karena jujur nih gue baca itu translate Inggris full MTL atau ya mesin translate. Bukan HTL, Human Translate. Jadi wah translate-nya parah banget lah itu ngaconya ya. Dan buat memperjelas juga nih ya, gue itu sampai masuk ke forum-forum luar tuh yang ngebahas Unnamed Memory biar tahu lebih jelasnya tuh kayak apa sih. Tapi ya tetap gitu, koreksi aja ya cuk ya kalau misalnya ya gue ada salah, ada misinfo gitu, tolong koreksi di kolom komen. Nah, kita semua udah tahu lah ya kalau Oscar itu balik ke masa lalu buat merubah sejarah biar Tinasa nggak jadi penyihir. Tapi ya gara-gara itu sejarah mulai berubah. Contohnya kayak kerajaan Tuldar yang masih ada. Padahal ya di timeline sebelumnya Tuldar yang merupakan kerajaan asli dari Tinasa itu kan udah nggak ada tuh kan. Ya ada sih, tapi ya jadi kayak kerajaan tersembunyi atau kerajaan bayangan atau ya kerajaan yang pengen dibangun lagi lah gitu kan. Sedangkan di timeline yang baru ini Tuldar ya jadi kerajaan yang kayak pada umumnya masih berdiri dengan kokoh gitu loh. Dan di timeline ini awalnya kita dikasih lihat lah kalau Oscar yang udah balik ke masa depan dan yang nggak bisa ingat apa-apa dari timeline sebelumnya. Bahkan ya dia nggak ingat sama Tinasha. Dan walaupun masa depan berubah, Oscar tetap masih punya kutukan yang sama nih yang ngebuat dia nggak bisa nikahin sembarangan orang. Karena ya pasangannya itu bisa mati gitu loh. Makanya ya dia itu OTW ke kerajaan Tuldar yang merupakan kerajaan sihir dengan harapan penyihir di kerajaan Tuldar itu bisa mematahkan kutukan yang menimpa dia. Tapi ya pas di Tuldar nggak ada satupun penyihir yang bisa nyembuhin Oscar. Bahkan Raja Tuldar saat itu nggak bisa nyembuhin Oscar. Tapi ya si Raja ngasih tahu nih ada satu orang yang kayaknya bisa deh nyembuhin Oscar gitu kan. Dan yang gak usah dikasih tahu lu pasti pada tahu lah kalau orang itu siapa lagi kalau bukan Tinasha. Dan ya ternyata Tinasha itu udah tidur selama 400 tahun cok. Jadi ya dari pas Oscar itu ke masa depan gitu kan terus Tinasha jadi ratu di Tuldar ya Tinasha habis itu tidur tuh dan ya baru bangun lagi pas ketemu sama Oscar. Jadi ya Raja Tuldar itu ngebawa Oscar tuh ke tempat Tinasha yang mati suri itu. Dan pas Oscar sampai ya Tinasha langsung melek. Ya alasan Tinasha mati suri kan gara-gara nungguin Oscar. Dan ternyata ya Tinasha itu satu-satunya yang ingat tuh sama kejadian di timeline sebelumnya. Terutama ya kenangan dia sama Oscar lah. Makanya ya pas Tinasha bangun, dia bukan nyembuhin Oscar, dia malah langsung minta dikawinin sama Oscar. Maaf, maksudnya dinikahin. Kalau kawin ya itulah, lu tau lah kalau kawin ya. Nah, Tinasha kan ingat ya kejadian di timeline sebelumnya tuh, tapi Oscar enggak. Makanya di situ Oscar nolak. Bahkan ya rayuan maut dari Tinasha itu nggak mempan gitu loh. Jadi ya sekarang kebalik nih situasinya. Dulu Oscar yang ngejar-ngejar, sekarang Tinasha yang ngejar-ngejar. Dan kondisi mereka, maksudnya si Tinasha sama Oscar itu juga diperparah tuh sama Raja Tuldar yang pengen Tinasha ngambil alih lagi tahta di kerajaan Tuldar. Karena ya harusnya kan yang jadi pemimpin si Tinasha tuh, bukan dia gitu loh. Dia cuma menggantikan Tinasha sementara waktu aja. Waktu si Tinasha mati suri. Makanya ya setelah Tinasha bangun, ya Raja Tuldar ngedesek Tinasha lah buat ambil alih tahta lagi. Dan ya walaupun Tinasha pengen nikahin Oscar, itu banyak banget masalah politik dan berbagai polemik yang terjadi. Karena ya
Oscar calon Raja Varsas, sedangkan Tinasa ya dia kan Ratu Kerajaan Tuldar gitu loh. Yang untung aja itu masih bisa dinego ya dengan alasan matahin kutukannya Oscar. Makanya ya Tinasa itu dibolehin tuh tinggal di Varsas selama 6 bulan. Dan ya setelah itu Tinasa harus jadi Ratu Tuldar. Dan disinilah hubungan terbalik mereka dimulai. Tinasa ngejar-ngejar Oscar dan ya secara sifat mereka juga jadi agak beda gitu. Kayak Tinasa yang sebelumnya cool, dewasa gitu ya. Sekarang jadi lebih friendly, welcome, dan ya bucin. Sedangkan Oscar dia jadi agak risihan dan ya agak sensi juga karena ya dia nggak tahu Tinasa ini siapa. Tapi Tinasa tahu segala hal tentang dia. Terus Tinasa ngejar-ngejar dia, ngerayu dia dan maksa dia buat nikah. Ya gimana nggak risih dan agak sensi gitu ya. Ini cowok nggak tahu nih Tinasa itu siapa gitu loh. Nah selama 6 bulan itu Oscar sama Tinasa mengalami banyak banget kejadian-kejadian kecil yang ya memajukan hubungan Oscar dan Tinasa lah. Yang selama 6 bulan itu akhirnya Oscar jadi suka dan cinta lah ke Tinasa gitu kan. Yang ya sering bersama lama-lama muncul lah itu cinta. Dan Tinasa juga ya udah berhasil lah matahin kutukannya Oscar gitu kayak di timeline sebelumnya. Dan ya itu kabar bagus, tapi kabar buruk juga bagi Tinasa sama Oscar karena ya Tinasa udah nggak ada keperluan lagi nih di Varsas. Yang mau nggak mau ya dia harus balik ke Tuldar dan menjadi Ratu Tuldar. Dan mereka atau Oscar sama Tinasa itu tahu kalau mereka nggak bisa bersama kalau cuma modal cinta. Makan tuh cinta. Karena ya harus ada permainan politik biar mereka bisa nikah. Nah habis itu Tinasa balik tuh kan ke Kerajaan Tuldar. Dia naik tahta lah. Atau lebih tepatnya ya balik jadi Ratu Tuldar tuh. Tapi di situ dia juga mengumumkan kalau dia gak bakal lama menjadi Ratu Tuldar. Karena dia bakal membentuk pemerintahan baru yang dimana garis keturunan kerajaan yang bakal memerintah Kerajaan Tuldar. Buat lu yang lupa kalau Kerajaan Tuldar itu dipimpin sama orang yang paling kuat, bukan sama keluarga kerajaan. Dan Tinasa ya kan itu jadi pemimpin karena dia yang paling kuat di Tuldar. Nah maka dari itu Tinasa pengen merubah sistem itu biar dia bisa nikah sama Oscar dan ia lepas dari statusnya sebagai Ratu Tuldar. Dan di sini Tinasa udah jadi tunangannya Oscar ya dan mereka udah merencanakan pernikahan mereka. Tapi ya tetap Tinasa harus ngerubah pemerintahan Tuldar dulu biar ya dia bisa nikah sama si Oscar. Nah selama proses Tinasa ngerubah sistem kerajaan Tuldar, Tinasa sama Oscar dapat banyak masalah. Mulai dari masalah-masalah kecil, masalah politik sampai ke masalah munculnya penyihir keheningan atau ya neneknya Oscar sekaligus ya penyihir yang ngasih kutukan ke Oscar. Cuma ya tetap kekuatan cinta menyertai Oscar dan Tinasa. Masalah kayak gitu mah hajar baik ya selesai ujung-ujungnya. Dan ya lu harusnya udah tahu lah alasan neneknya Oscar ngutuk Oscar kan. Soalnya ya alasan itu udah ada di animenya. Nah akhirnya setelah beberapa tahun Tinasa berhasil tuh merubah pemerintahan di Tuldar. Dan ya udah tinggal beberapa hari lagi nih pernikahan Oscar sama Tinasa digelar. Tapi Oscar merasa Tinasa itu mulai berubah. Yang dimana sifat Tinasa itu jadi kayak di timeline sebelumnya gitulah. Yang cool, dingin dan jadi dewasa banget. Yang ya bener-bener kayak di timeline yang pertama. Tapi ya itu semua demi Oscar. Intinya semua yang dilakukan Tinasa buat Oscar. Nah mereka itu juga dapat masalah nih dari Vault yang sadar garis waktu telah berubah. Dan ya munculnya retakan waktu di dunia. Dan Vault itu manfaatin itu dan pengen dapetin Eleutheria atau bola yang disegel di gudang harta Tuldar dan Farmas. Jadi di Tuldar setengah, di Farmas setengah. Yang mana bola itu adalah bola yang mengirim Oscar ke masa lalu di timeline sebelumnya. Nah ternyata Eleutheria ya kan itu bukan cuma sekali doang dipakai tapi udah berkali-kali. Jadi timeline di Amnen Memory itu udah kereset berkali-kali sampai sejarah asli dunia itu sendiri udah kehapus gitu loh. Ditambah Vault itu berhasil maling Eleutheria yang ada di Varsas sedangkan di Tuldar udah dihancurin sama Tinasa. Tapi di tengah-tengah masalah Vault itu Tinasa sama Oscar tetap nikah tuh kayak yang diharapkan para fans lah. Dan mereka itu bulan madu sambil ngebahas permasalahan anak. Yang dimana Tinasa nggak pengen punya keturunan. Karena dia adalah pembawa waktu. Dan pembawa waktu yang dialami Tinasa itu bisa diwariskan ke anaknya, cucunya. Intinya ya semua keturunannya Tinasa itu bisa mengalami kondisi pembawa waktu. Makanya Tinasa nggak mau punya anak, nggak mau punya keturunan. Karena dia nggak mau keturunannya mengalami itu gitu loh. Dan ya bakal nahan Tinasa nantinya
Nah, kondisi pembawa waktu ini bisa terjadi ketika Eleutheria di Tuldar dan di Varsas itu dihancurin. Yang mana ya setengahnya kan udah dihancurin nih sama Tinasa. Sisa setengah lagi yang ya dibawa sama Valk. Dan kalau Eleutheria hancur ya Tinasa bakal dapat kondisi pembawa waktu atau abadi. Yang dimana ya dia nggak bakal menua dan ya fisiknya selalu ada di kondisi paling prima gitu. Dan ya masih bisa mati sih selain karena usia gitu. Tapi ya kalau misalnya mati juga, Tinasa bakal reinkarnasi lagi dan ya pelan-pelan bakal dapat ingatan dari kehidupan sebelumnya. Bahkan bentuk fisiknya itu juga nggak berubah sama sekali dari sebelumnya. Jadi mau reinkarnasi selama apapun, mau reinkarnasi seberapa kali pun, fisik Tinasa bakal tetap begitu ketika dia mendapatkan kondisi pembawa waktu. Dan Oscar sebagai cowok yang gentle, yang tanggung jawab ke istrinya, ya nolak rencananya Tinasa buat ngancurin Eleutheria dan dia malah ikutan ngancurin sisa Eleutheria yang ada. Jadi Eleutheria yang dibawa sama Valk dia dihancurin sama Oscar. Yang jadinya jiwa mereka berdua itu nyatu sama pecahan Eleutheria dan membuat mereka hidup abadi. Dan iya mereka juga akhirnya punya 3 anak tuh, yaitu Pistoria, Will, dan Louis. Yang gua nggak tahu sih apa ketiga anaknya itu punya kondisi pembawa waktu atau enggak nih. Karena kalau beneran ngebawa kondisi pembawa waktu, apa nggak kasihan gitu ya sama anak mereka gitu loh. Nah, di tengah keabadiannya Tinasa sama Oscar, mereka terus ngancurin artefak-artefak aneh yang ada di dunia sebagai misi dan tanggung jawab ya dari cinta abadi mereka yang wah sangat-sangat panjang itu. Tapi ya takdir berkata lain ya mereka harus berpisah karena maut menjemput mereka. Tapi waktu dan takdir nggak bisa mengalahkan kekuatan cinta dari kedua bucin ini karena ya mereka berdua dipersatukan lagi setelah reinkarnasi yang panjang. Bahkan ketika pertama kali bertemu, Oscar langsung melamar Tinasa setelah reinkarnasi. Dan begitulah cerita dari novel Unnamed Memory yang ya kalau misalnya gue ada salah-salah tolong koreksi ya karena gue bacanya MTL nih bukan HTL. Yang yaitu juga Inggris acak-acakan pula ya. Dan gimana menurut lo sama cerita Unnamed Memory ini bagus atau tidak? Kalau gue sih masih oke-oke aja. Cuma minusnya itu ya anaknya Tinasa dan Oscar gitu loh. Yang kalau ngebawa kondisi pembawa waktu ya kasihan gitu loh. Karena gak bisa mati tenang cuy. Kalau lo gimana? Coba tulis di kolom komen. Dan ya kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.